Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi penyetaraan reaksi kimia. Dalam penyetaraan reaksi kimia, kita terlebih dahulu harus tahu dulu ya, apa sih arti penyetaraan. Penyetaraan itu berasal dari kata setara. Apa artinya setara itu? Setara itu artinya bisa diartikan sama, seimbang, atau serupa. Nah, dalam setiap percobaan kimia, reaksi yang digunakan haruslah sudah setara. Artinya, reaksi yang terjadi itu dia harus sama, harus seimbang, harus serupa. Nah, apa sih yang harus setara di sini? Nah, yang harus disetarakan adalah yang dimaksud penyetaraan di sini adalah penyetaraan zat-zat yang ada di ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan. Ya. Jadi penyetaraan reaksi di sini artinya kita menyetarakan zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia yang ada di ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan, ya, yang berperan sebagai pereaksi dengan yang berperan sebagai produk. Lalu apa saja sih yang harus setara atau sama dalam penyetaraan reaksi kimia? Ya, ada 3 hal yang harus setara ketika kita melakukan penyetaraan reaksi kimia. Ada 3 hal yang harus sama ketika kita menyetarakan reaksi kimia. Apa saja? Ya. Jadi dalam suatu reaksi kimia itu jenis unsur yang ada di ruas kiri harus sama dengan yang di ruas kanan. Ya. Kemudian selain jenis unsur, begitu pula dengan jumlah unsur. Ya. Jadi jumlah unsur yang ada di ruas kiri pun harus sama dengan yang ada di ruas kanan. Ya, jadi yang dimaksud dengan setara itu jenis unsur, jumlah unsur di ruas kiri itu harus sama dengan yang di ruas kanan. Dan selain itu, jumlah muatan yang ada zat-zat pada ruas kiri harus sama dengan yang ada di ruas kanan. Namun, untuk jumlah muatan tidak akan kita bahas lebih lanjut lagi di sini karena akan dibahas lebih mendetail lagi dalam pembahasan reaksi redoks. Oke, sekarang bagaimana sih caranya kita melakukan penyetaraan reaksi kimia? Ya. Jadi, penyetaraan reaksi kimia itu dilakukan dengan cara memberikan koefisien. Ya. Jadi, kalau kita mau menyetarakan reaksi kimia, berarti caranya dengan cara memberikan koefisien. Ya. Di mana kita ngasih koefisien? Koefisien itu dikasih ke zat yang akan disetarakan. Ya. Nah, koefisien ini merupakan suatu angka yang ditulis di depan zat. Ya. Nah, angka ini menunjukkan jumlah tiap unsur dalam zat atau senyawa tersebut. Ya. Dan fungsi dari koefisien ini, ya, jadi kalau misalnya suatu zat dalam suatu reaksi kimia punya koefisien, nah koefisien ini berfungsi sebagai pengali indeks. Nah, jadi kalau ada koefisien, maka koefisien ini berfungsi sebagai pengali indeks. Ditulisnya di mana? Di depan zat. Ya. Di depan zat, di sebelah kiri zat. Ya, jadi kalau indeks itu di sebelah kanan zat ditulis kecil di bawah, kalau muatan di sebelah kanan zat ditulis kecil di atas, maka kalau koefisien ditulisnya itu di sebelah kiri zat atau di depan zat dengan tulisan angka yang besar. Kemudian, ya, ingat, ketika kita ingin menyetarakan suatu reaksi kimia, ya, maka untuk mempermudah proses reaksi, setarakan terlebih dahulu ya, zat
yang jumlahnya sedikit. Jadi zat yang jumlahnya sedikit dulu, yang bukan zat, kita setarakan dulu unsur yang jumlahnya sedikit. Jadi kalau misalnya menemukan unsur yang jumlahnya banyak di banyak zat ada, maka unsur tersebut setarakannya belakangan. Ya. Jadi yang kita setarakan duluan itu adalah unsur-unsur yang jumlahnya, keberadaannya itu dalam sedikit zat. Jadi yang jumlahnya ada dalam sedikit zat. Ya. Sedangkan unsur yang berada pada 3 zat atau lebih, maka disetarakannya belakangan. Ya, jadi setarakannya itu di akhir, jadi belakangan aja. Kalau misalnya ada unsur yang posisi si unsurnya itu ada di beberapa zat dalam reaksi kimia itu, ya bukan cuma ada di 2 zat, di kiri sama di kanan, tapi ada di 3 zat atau lebih, maka kita setarakannya itu belakangan. Ya. Oke, untuk lebih mempermudah kalian ya membayangkan atau melaksanakan penyetaraan reaksi, kita lakukan penyetaraan reaksi pada contoh reaksi kimia sebagai berikut. Nah, contoh pertama adalah reaksi kimia seperti ini. Dalam reaksi ini ya ada HCl, kemudian bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Oke, yang mau kita setarakan itu ya, ingat kita kan mau menyetarakan reaksi kimia. Nah, yang mau disetarakan itu apanya sih? Ya, tadi yang pertama jenis unsurnya, yang kedua jumlah unsurnya. Jadi kita lihat dulu nih jenis unsur di ruas kiri sama di ruas kanan, apakah sudah sama atau belum. Ya, di ruas kiri ada unsur apa aja? Ada H, ada Cl, ada Na, ada O, dan ada H. Lalu di sebelah kanan ada apa aja? Ada Na, ada Cl, ada H, ada O. Sorry, ini H-nya double ya. Kita hapus. Oke, ada unsur-unsur ini. Jadi di kiri ada H, Cl, NaO, dan di sebelah kanan juga sama, ada Na, ada Cl, ada H, dan ada O. Oke, kita lihat. Di sebelah kiri, jumlah unsurnya bagaimana? Apakah sudah sama atau belum? H-nya di ruas kiri di sini ada 1. Kemudian di sini ada 1, berarti total H-nya ada 2. Kemudian Cl di sini ada 1, berarti Cl ada 1. Enggak ada lagi ya di ruas kiri. Kemudian Na di sini ada 1. O sini ada 1. Kemudian yang di ruas kanan ada unsur Na. Na di sini ada 1. Cl di sini ada 1. H di sini ya, H ada indeksnya 2, berarti total H-nya ada 2. Kemudian O-nya ada 1. Oke, coba kita lihat. H-nya 2. Cl-nya 1, Na-nya 1, O-nya 1. Berarti reaksi kimia ini sudah setara. Nah, kalau sudah setara, maka perlu disetarakan tidak? Tidak. Berarti perlu diberikan koefisien atau tidak? Tidak. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Reaksi yang kedua, saya punya KBr bereaksi dengan Na2S menjadi K2S ditambah NaBr. Oke, kita setarakan ya. Kita coba setarakan reaksinya. Apakah sudah setara atau belum? Pertama kita tentukan jenis unsurnya. Di sebelah kiri ada unsur apa saja? Ada K, kemudian Br, Na,
dan S. Kemudian di sebelah kanan ada K, S, Na, Br. Oke, di kiri ada 4 jenis, di kanan ada 4 jenis unsur. Dan jenisnya sama ya, K, Br, Na, S. K, Br, Na, dan S. Sama ya di kiri dan di kanan jenisnya. Sekarang kita lihat jumlahnya. K di ruas kiri ada berapa? 1. Br juga ada 1. Na di ruas kiri ada 2 ya, karena ada indeksnya. Kemudian S-nya ada 1. Sekarang K di ruas kanan ada 2, S-nya ada 1, Na-nya ada 1, Br-nya ada 1. Ya, udah sama apa belum? Kita lihat ya, apakah sudah sama atau belum. Lihat, K di kiri ada 1, di kanan ada 2. Br di kiri ada 1, di kanan 1. Na di kiri ada 2, di kanan ada 1. Dan S di kiri ada 1, di kanan ada 1. Berarti ada nih yang belum setara. Apa yang belum setara? K belum setara. Kemudian Na juga belum setara. Ya. Mana yang mau kita setarain duluan? K-nya dulu atau Na-nya dulu? Bebas. Ya. Misal kita mau menyetarakan K dulu. Ya, kenapa bebas? Karena K di ruas kiri ada di satu zat, di ruas kanan juga ada di satu zat. Na di ruas kiri ada di satu zat, di ruas kanan juga ada di satu zat. Ya. Oke, karena ini belum setara, ya ini kan belum. Kemudian Na juga ini belum. Ya, maka kita setarakan dulu. Ya. Yang mana yang mau disetarain tadi bebas. Ya. Kita mulai aja dari K. Nah, K di ruas kiri jumlah K itu cuman ada 1. Sedangkan di ruas kanan ada 2. Nah, bagaimana biar dia menjadi setara? Maka untuk menyetarakan supaya setara ya, untuk menyetarakan reaksi kimia, maka kita beri koefisien. Ya. Di mana kita berikan koefisien? Ya, koefisien biasanya diberikan di ruas yang jumlahnya lebih sedikit. Kita berikan koefisien di ruas yang jumlahnya lebih sedikit. Berarti kalau di kiri ada 1 K-nya, di kanan ada 2 K-nya, koefisiennya kita taruh di mana? Di kiri. Berapa? Ya, supaya sama, maka yang sebelah kiri kita kasih koefisien 2. Kenapa? Karena tadi koefisien itu adalah pengali indeks. Ya. Jadi karena di sebelah kiri K-nya ada 1, supaya sama dengan yang di sebelah kanan ada 2, maka 1 dikali berapa supaya hasilnya 2? Berarti yaitu hasilnya 2. Maka KBR kita kasih koefisien 2. Kemudian di sebelah K sudah selesai, selanjutnya Na. Ya. Na di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1. Berarti sudah setara apa belum? Belum. Nah, untuk menyetarakannya bagaimana? Tadi kita berikan koefisien. Di mana berikan koefisiennya? Di ruas kiri apa di ruas kanan? Di ruas yang biasanya di ruas yang jumlahnya lebih sedikit ya. Jadi kita kasih koefisien di ruas kanan. Nah, di kiri ada 2, di kanan ada 1. Berarti 1 kali berapa supaya hasilnya sama dengan 2? Biar koefisiennya setara. Berarti 1 kali 2. Ya, sehingga sekarang bisa kita lihat di ruas kiri jumlah K-nya yang tadinya 1 menjadi 2. Kemudian BR di sini tadinya 1 karena ada koefisien 2 di depan. Indeks BR kan 1, ada koefisien 2 di depan, berarti yang tadinya 1 menjadi 2. Kemudian Na tetap ya 2, S 1. Kemudian yang di ruas kanan K-nya 2, S-nya 1, Na-nya yang tadinya 1 karena ada koefisien di depan menjadi 2. BR-nya indeksnya 1 karena ada koefisien di depan 2, berarti jumlahnya menjadi 2. Sekarang apakah sudah sama
jumlah unsur di ruas kiri dengan di ruas kanan. K-nya ada 2, BR-nya ada 2, Na-nya ada 2, S-nya ada 1. Ya, semua ada 2 kecuali S. Nah, ternyata di sini sudah setara. Ya, seperti itu cara menyetarakan suatu reaksi kimia. Jadi kita berikan koefisien. Oke, saya berikan satu contoh lagi untuk reaksi sebagai berikut. Pada reaksi ini, C3H6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, kita lihat apakah reaksi ini sudah setara. Coba kita tentukan ya jumlahnya masing-masing. Di sebelah kiri ada unsur C, H, dan O. C-nya ada 3, H-nya ada 6, O-nya ada 2. Di sebelah kanan ada C, O, dan H. C-nya ada 1, O-nya ada di sini 2, di sini 1, berarti total 3, H-nya ada 2. Oke, bisa dilihat ya bahwa jenis unsurnya sudah sama di kiri sama di kanan, tapi jumlah unsurnya berbeda. Oke, mari kita setarakan. Oke, gimana cara menyetarakan reaksinya? Oke, di kiri C-nya 3, kanan 1, H-nya 6, di kanan 2, O-nya 2, di kiri O-nya 2, di kanan 3. Unsur mana dulu yang mau kita setarakan ya? Yang pasti yang kita setarakan belakangan adalah O. Kenapa O belakangan? Karena O ada di 3 zat ya, 1, 2, 3. Kalau yang lain C dan H hanya ada di 2 zat. C di kiri ada di sini, kemudian di kanan cuma ada di sini. H ada di sini, di kanan ada di sini. Ya, maka kita setarakan O belakangan, C sama H duluan. C dulu atau H dulu bebas ya, biar gampang kita unsur yang paling kiri aja dulu, C. C di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ada 1. Berarti biar setara kita beri koefisien. Beri koefisiennya di mana? Di ruas kanan. Berapa banyak? Biar sama 3 ya, biar sama-sama 3. Ya, karena indeks C di sini adalah 1. Kemudian C sudah, sekarang H. H di ruas kiri ada 6, di ruas kanan ada 2. Ya, berarti kita kasih koefisien di mana? Di kiri apa di kanan? Ya, di ruas yang lebih sedikit, di sebelah kanan. Sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada 6. Berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 6? 2 dikali 3. Ya. H-nya sudah setara, sekarang tinggal O. O di kiri ada 2, di kanan di sini ada 2. Karena ada koefisien 3 di depan berarti menjadi 6. Kemudian O di sini indeksnya 1. Karena ada koefisien di depan 3, jadi 1 kali 3, 3. Maka jumlah O di sini adalah 9. Nah, di kiri O-nya 2, di kanan O-nya 9. Biar setara gimana? Mana yang dikasih koefisien? Yang kiri apa yang kanan? Yang lebih kecil ya. Cuman masalahnya 2 di kiri, 9 di kanan. Berarti gimana caranya? 2 dikali berapa supaya hasilnya jadi 9? Susah kan? 2 kali berapa yang hasilnya 9? Nah, berarti yang paling memungkinkan adalah 2 dikali 9 per 2. Ya, 9 per 2 dikali 2 kan hasilnya 9, sama. Tapi apakah boleh suatu reaksi kimia itu koefisiennya dalam bentuk desimal, dalam bentuk pecahan? Ya, jawabannya tidak boleh. Sehingga kalau kita menemukan kondisi seperti ini, ya, maka kita kalikan semua koefisiennya dengan 2. Jadi semua koefisien dalam reaksi ini kita kalikan 2. Sehingga menjadi C3H6 yang tadinya koefisiennya 1 dikali 2 menjadi 2 C3H6. Ditambah 9 per 2 dikali 2. 9 per 2 kali 2 berapa? 9. 9O2 menjadi
3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 CO2. Ditambah 3 kali 2 berapa? 6. 6 H2O. Ya, seperti itu. Sehingga coba kita cek lagi ya, persamaan reaksinya apakah sudah setara. Di ruas kiri ada C, ada H, dan ada O. C di ruas kiri 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian H di ruas kiri 6 dikali 2 berapa? 12. Kemudian O di ruas kiri 2 dikali koefisien 9 berapa? 18. Sekarang di ruas kanan C, C-nya ada berapa? C di sini indeksnya 1 kali 6, 6. Sama. Kemudian H-nya ada berapa? Sini ada 2, koefisiennya 6, berarti 2 kali 6, 12. Sekarang O, O-nya ada berapa? Di sini 2 kali 6, 12. Ditambah 1 kali 6, 6. Berarti total O-nya ada 18. Apakah sudah setara? Sudah. Ya. Jadi dalam penyetaraan reaksi kimia, jika ditemukan ternyata ya seperti ini kondisinya, ketika kita mau menyetarakan ternyata hasilnya itu bilangan pecahan atau desimal, maka kita kalikan saja semua koefisien ini, kita kalikan dengan bilangan dengan angka 2 ya. Jadi kalau 9/2 berarti semua dikali 2. Kalau misalnya di sini 9/3 atau 9/4 atau 9/8 ya, jadi pokoknya dikali dengan penyebut dari koefisien yang berupa pecahan ya, seperti itu. Oke, baik, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya mengenai cara menyetarakan reaksi kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.